Jamur merupakan suatu organisme yang dapat tumbuh di mana saja. Jamur bisa tumbuh di odo seperti di tanah atau tanaman. Jamur juga bisa tumbuh di indoor seperti di permukaan suatu benda dan juga tumbuh seperti di kulit atau di dalam tubuh kita. Dan jika jamur tumbuh di dalam tubuh kita dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, jamur juga merupakan sel eukariotik yang memiliki ukuran lebih besar dari bakteri. Strukturnya lebih kompleks dari bakteri, dan untuk unit ribosom, bakteri memiliki 30S dan 50S, sedangkan jamur memiliki 40S dan 60S. Jamur juga bersifat parasit di alam. Jenisnya ada yang patogen dan juga non-patogen. Jamur memiliki struktur dinding sel yang unik, yang terdiri dari likukan dan juga chitin. Berikutnya ada target antifungi. Yang pertama yaitu membran atau dinding sel, karena fungi memiliki keunikan struktur pada dinding sel. Yang kedua ada sintetis DNA atau RNA, karena fungi memiliki enzim yang tidak dimiliki manusia sebagai inangnya, yaitu enzim sitosin permase dan juga sitosin diaminase. Berikut disebutkan contoh obat antifungi golongan azol. Obat fluconazole. Obat fluconazole merupakan obat jenis azol yang digunakan untuk mengatasi penyakit akibat infeksi jamur, termasuk infeksi jamur Candida. Fluconazole dapat digunakan untuk infeksi jamur di kulit, vagina, mulut, tenggorokan, kerongkongan, rongga perut, paru-paru, saluran kemih, maupun aliran darah. Mekanisme kerja. Fluconazole bekerja dengan cara mengganggu pembentukan ergosterol. Ergosterol merupakan salah satu komponen penting pada dinding sel jamur. Dengan dihambatnya komponen ini, sel jamur akan mati. Fluconazole juga dapat menghambat pertumbuhan jamur yang baru. Selanjutnya terdapat ketoconazole. Ketoconazole adalah obat anti jamur jenis azol. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kutu air, kandidiasis, dermatitis seboroik, dan ketombe yang berkaitan dengan jamur. Ketoconazole tersedia dalam bentuk krim, tablet, dan sampo. Ketoconazole topikal diindikasikan untuk mengobati infeksi di kulit, ketombe, dan dermatitis seboroik, yaitu penyakit kulit yang biasanya menjangkiti kulit, kepala, dan area tubuh yang berminyak, seperti punggung, wajah, serta dada bagian atas. Mekanisme kerja ketoconazole sebagai anti jamur adalah dengan melemahkan struktur dan fungi membran sel fungi melalui mekanisme blokade sintesis ergosterol, salah satu komponen dari membran sel fungi, melalui penghambatan sitokrom P450. Ketoconazole bekerja dengan memblok sintesis dari ergosterol melalui penghambatan pada lanosterol 14-alfa demetilase. Suatu enzim sitokrom P450 yang diperlukan untuk konversi lanosterol menjadi ergosterol, sehingga lanosterol tidak dapat melakukan konversi menjadi ergosterol pada membran sel. Selanjutnya terdapat sediaan krim. Untuk sediaan krim, gunakan pada kulit, bukan pada mulut, hidung, atau mata. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengoleskan krim ketoconazole. Oleskan secara tipis pada kulit yang terinfeksi. Selanjutnya terdapat sediaan sampo. Untuk penggunaan topikal sampo, gunakan hanya pada kulit kepala dan rambut saja. Basahi kepala dan gosokkan busa yang terbentuk secara merata ke seluruh bagian kepala dan rambut. Tunggu sekitar 5 menit, kemudian bilas dengan air hingga bersih, lalu dilap kering. Obat selanjutnya yaitu miconazole. Apa sih itu miconazole? Miconazole merupakan obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti kurap atau tinea, kutu air, panu, dan kandidiasis. Miconazole tersedia dalam bentuk salep, bedak, krim, dan gel. Miconazole diindikasikan untuk infeksi fungi seperti kandidiasis baik oral maupun vulvovaginal, dermatophthis pada kulit dan kuku,
tinea versicolor dan ruam popok dengan dosis dan penggunaan yang berbeda. Selanjutnya, mekanisme kerja miconazole. Miconazole bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran sel tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa penting lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Interaksi miconazole dengan obat. Miconazole tersedia dalam bentuk obat oles atau topikal, sehingga penyerapan obat ini ke dalam darah terhitung sedikit. Dengan begitu, kecil kemungkinan terjadinya interaksi obat. Namun, pada beberapa kasus, terkadang miconazole oles juga bisa meningkatkan risiko terjadinya perdarahan atau memar jika digunakan dengan warfarin. Penggunaan obat miconazole pertama pada kulit. Yang pertama, cuci dan keringkan daerah kulit yang mengalami infeksi sebelum menggunakan miconazole. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan setelahnya. Hal ini untuk mencegah infeksi menyebar ke bagian tubuh lain. 2. Penggunaan obat miconazole pada vagina. Yang pertama, disarankan untuk menggunakan aplikator yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Yang kedua, pengobatan dengan miconazole harus dilanjutkan sampai selesai walaupun keluhan gatal atau keputihan sudah hilang atau Anda mengalami menstruasi. Selanjutnya, penggunaan obat miconazole pada mulut. Yang pertama, sebaiknya jangan makan atau minum terlebih dahulu selama 30 menit setelah menggunakannya. Kedua, hal ini dilakukan agar obat dapat bekerja dengan maksimal sebelum tersapu oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah thioconazole. Thioconazole adalah obat untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Thioconazole termasuk dalam anti jamur golongan azol. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan ergosterol, yaitu senyawa dibutuhkan dalam pembentukan dinding sel jamur. Dengan begitu, jamur akan mati. Dosisnya pada kondisi panu digunakan 2 kali sehari selama 1-4 minggu. Pada kondisi kutu air dioleskan 2 kali sehari selama 6 minggu. Kondisi kurap dioleskan 2 kali sehari selama 2-4 minggu. Dan infeksi jamur di selangkangan diolesi 2 kali sehari selama 2-4 minggu. Merek dagangnya yaitu Ultrasit dan Prodermal. Efek sampingnya ruam, kulit memerah, kulit gatal, dan bengkak di bagian yang diobati. Kontraindikasi: jangan menggunakan thioconazole jika memiliki alergi terhadap obat ini atau obat anti jamur golongan azol lain. Beritahu dokter riwayat alergi yang Anda miliki. Konsultasikan dengan dokter mengenai keluhan Anda sebelum menggunakan thioconazole. Thioconazole hanya boleh digunakan pada kulit. Dan beritahu dokter jika Anda mengalami pengobatan dengan obat, suplemen, atau obat herbal lain. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat ya. Terima kasih telah menyaksikan.